Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rahmadani Amin. Saya dari kelas Farmasi B Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan memaparkan mengenai 10 karakteristik muslim yang tangguh dan bagaimana pencapaian diri saya terhadap 10 karakteristik tersebut. Nah, sebelumnya saya akan memaparkan mengenai 10 karakteristik muslim yang tangguh tersebut, yaitu yang pertama, yaitu memiliki akidah yang bersih. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasannya tujuan manusia diciptakan adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika seseorang telah memiliki iman atau akidah yang kokoh, akidah yang bersih, maka tentunya itu akan mempermudah dia dan memperkuat hubungan dia dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik yang kedua yaitu ibadah yang benar. Nah, dengan adanya akidah yang bersih, maka seseorang tentunya dapat memahami bagaimana kita seharusnya beribadah dalam sebuah agama. Misalnya contohnya kita dalam agama Islam, dengan memiliki akidah yang bersih, tentunya kita juga mempelajari bagaimana kita melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah, seperti yang Rasulullah katakan bahwasanya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Nah, karena tuntunan syariat dan karena keimanan kita yang sudah kokoh juga sudah bersih, akidah yang sudah bersih, maka kita akan dengan mudah mempelajari bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan syariat. Salah satunya adalah sholat. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah akhlak yang kokoh. Dengan akidah yang bersih dan ibadah yang benar, maka tentunya akhlak merupakan hasil dari keduanya. Nah, akhlak yang kokoh di sini maksudnya adalah seperti kita melihat para sahabat dahulu, bagaimana ketika mereka telah memeluk Islam, maka dengan kesempurnaan, dengan totalitasnya mereka melaksanakan seluruh perintah Allah dengan sepenuh hati tanpa memikirkan dunianya lagi. Contohnya mereka ikut berperang tanpa berpikir bahwasannya ketika mereka berperang bisa saja mereka terluka, bisa saja mereka meninggal. Namun karena adanya akidah yang sudah tertanam kuat dalam hati mereka, dalam diri mereka, maka itu yang membuat mereka untuk tidak takut mati. Bahkan kematian itu adalah salah satu hal yang sangat mereka tunggu, karena mereka yakin bahwasannya di balik kematian ini, sesudah kematian ini akan ada pertemuan yang sangat dirindukan oleh banyak manusia, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karakteristik yang keempat yaitu kekuatan jasmani. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya kekuatan jasmani itu identik dengan kekuatan fisik seseorang. Nah, ketika kita telah memiliki akhlak yang kokoh, maka kekuatan jasmani kita untuk melaksanakan ibadah itu akan dengan sendirinya terasah dalam diri kita. Artinya begini, ketika kita sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat, apalagi pemahaman kita sudah sampai bahwasannya sholat itu wajib, sholat itu merupakan amalan pertama yang akan dihisap di akhirat kelak, maka tentunya itu akan menjadi motivasi tersendiri dalam diri kita untuk melaksanakan sholat apapun keadaan kita. Sekalipun kita sakit, kita tetap melaksanakan sholat karena sesuai dengan yang diperintahkan dan sesuai dengan apa yang telah kita pelajari bahwasannya sholat hukumnya adalah wajib. Nah, karakteristik yang kelima adalah intelek dalam berpikir. Maksud dari intelek dalam berpikir yaitu seorang muslim yang telah memiliki akidah yang benar, akhlaknya juga sudah mencerminkan bahwasanya seseorang ini memiliki akidah yang benar, maka dia bisa berpikir, dia bisa mengambil tindakan untuk membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Intelek dalam berpikir itu bukan saja seperti mencerminkan bahwa seseorang itu harus pintar dalam hal akademik. Tidak, bukan seperti itu saja. Nah, seorang muslim itu memang harus pintar dalam hal menyikapi berbagai persoalan, entah dalam hal akademik maupun apalagi persoalan urusan agama. Nah, seorang muslim itu harus benar-benar mampu membedakan dan berpikir dengan rasional apa yang terjadi, fakta-fakta apa yang terhidang di depan mereka, sehingga ketika memutuskan sebuah
ketika memutuskan sebuah keputusan atau mengambil sebuah keputusan itu, mereka bisa secara logis dan hasil keputusan itu bisa masuk akal. Selanjutnya yang keenam yaitu berjuang melawan hawa nafsu. Nah, seorang muslim yang telah mengetahui ajaran-ajaran Islam dengan benar, itu kan seperti yang saya katakan akan tercermin dalam akhlaknya yang kokoh, akhlaknya yang sudah mengerti, pikirannya yang telah mengerti bagaimana apa-apa saja yang harus mereka lakukan, sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, berjuang melawan hawa nafsu, jujur seperti yang Rasulullah SAW katakan bahwasannya musuh terbesar seorang manusia itu sebenarnya adalah hawa nafsunya sendiri. Nah, di sini dengan adanya pengetahuan seperti itu, tentunya kita sebagai manusia harusnya lebih bisa untuk memberikan perhatian kepada diri kita sendiri, stop untuk memikirkan permasalahan orang lain, membantu selagi memang kita bisa dan itu memang di ranah kita, tapi di luar daripada hal itu tidak perlu. Cukup kita pikirkan diri kita, memfokuskan diri kita untuk bagaimana kita untuk berjuang melawan hawa nafsu. Ketika kita ingin marah, sesuai dengan sabda Rasul bahwasanya orang yang paling kuat itu bukan orang yang kuat ototnya, melainkan orang yang mampu melawan amarahnya. Itu adalah contoh yang Rasul berikan untuk kategori orang yang kuat sebenarnya. Nah, marah itu juga merupakan sebuah hawa nafsu. Ketika kita bisa menahan diri kita untuk tidak marah dan meredamnya dengan istighfar, tentu itu merupakan hal yang lebih baik daripada ketika kita marah, kita marah lalu kita melampiaskan amarah kita kepada orang yang tidak salah. Nah, itulah salah satu karakteristik muslim yang tangguh itu, bahwasanya dia bisa meredakan amarahnya dengan istighfarnya, dia bisa menempatkan posisinya ketika marah, dia bisa meluapkan amarahnya, kesedihannya itu hanya kepada, artinya ketika sholat, meluapkan semua kesedihannya ketika sholat, dan ketika dia punya masalah, bukannya menceritakan kepada orang lain atau membandingkan dirinya kepada orang lain, tidak, melainkan dia pergi mengambil wudhu, sholat, dan menceritakan semua keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seperti itu yang ia lakukan? Karena ia paham bahwasannya yang mengatur, yang membuat skenario kehidupan di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang tahu solusi dari setiap permasalahan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi berjuang melawan hawa nafsu ini memang sudah harus kita latih dari awal. Bagaimana kita bisa melatih emosional kita, bagaimana kita bisa melatih ketika kita ingin marah. Dan seperti yang saya katakan tadi, sesuai sabda Rasul, sebaik-baik sekuat-kuatnya orang itu adalah orang yang pandai menjaga amarahnya. Nah, karakteristik muslim yang tangguh yang ketujuh adalah orang yang pandai menjaga waktu. Nah, seperti juga dalam Quran surah Al-Asr bahwasannya waktu itu sangat berharga, dan kita tentu tahu, kita bersama tahu bahwasannya waktu itu, detik itu tidak bisa lagi diputar ulang. Detik yang telah terlewati tidak bisa kembali lagi. Oleh karena itu, memanfaatkan waktu yang ada itu adalah sebaik-baik pilihan. Nah, sebagai generasi yang muda, tentunya bukan berarti karena kita masih muda kita juga tidak melakukan hal-hal produktif dari sekarang. Malahan karena tenaga kita yang masih kuat, usia kita juga yang masih muda, disitulah waktu-waktu terbaik kita untuk melakukan hal-hal yang sangat bermanfaat, hal-hal yang produktif. Yaitu seperti salah satu contohnya kita belajar dan terus belajar, karena itu merupakan salah satu plan yang bagus untuk kita menginvestasikan diri kita ke depannya. Karena seperti yang dikatakan bahwasannya waktu itu tidak bisa diputar kembali. Jadi ilmu dalam di usia yang sekarang ini, di kesempatan yang diberikan kepada kita sekarang ini, hendaknya kita betul-betul bisa menghargai itu, memanfaatkan itu dengan belajar yang banyak, mendapatkan pengalaman-pengalaman yang banyak, karena sesungguhnya pengalaman itu tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi manfaatkan uang kita untuk membeli pengalaman-pengalaman yang ada selagi kita masih muda, selagi kita masih bisa untuk selagi kita masih bisa untuk produktif. Nah, lalu yang ke-8 yaitu teratur dalam suatu urusan. Nah, bukan hanya organisasi yang harus teratur, melainkan diri seseorang atau hidup seseorang juga itu harus teratur. Nah, jadi seorang muslim yang tangguh itu dia harus memiliki
keteraturan dalam hidup. Artinya bagaimana? Seperti misalnya dia tahu bahwasanya ketika waktu sholat dia harus melaksanakan sholat apapun kendalanya. Walaupun ketika misalnya sedang bepergian itu kan ada kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bisa dijama, bisa diqasar. Nah, itu semua kan merupakan kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang tangguh selain sudah memiliki pemahaman seperti itu, mereka juga harus mengaplikasikan dalam bentuk tindakan, bukan hanya sebatas pengetahuan saja. Jadi seorang muslim yang tangguh itu juga harus bisa memanage waktunya. Ini semua tentu ada kaitan antara poin 1 sampai poin ke-10. Nah, itu kita harus bisa memanage waktu kita yang ada, harus mengetahui jam sekian itu harus apa, walaupun tidak semua orang menyukai hal yang seperti itu. Maksudnya menyukai kalau hidupnya itu jam sekian sampai sekian harus ada schedule ini, jam sekian harus ada schedule ini. Tidak juga, melainkan di sini maksudnya adalah teratur dalam suatu urusan. Kita itu bisa menyelesaikan satu urusan terlebih dahulu juga. Kita bisa menyelesaikan satu urusan terlebih dahulu, baru melangkah ke urusan yang berikutnya. Jadi karena manusia itu penuh dengan kekurangan, maka kita hanya bisa fokus kepada satu titik saja. Sehingga di sini maksudnya kita harus selesaikan urusan kita yang ini, yang A, baru melangkah ke yang B. Nah, seperti itu. Karakteristik selanjutnya yaitu mandiri. Nah, muslim yang tangguh itu pedoman atau sandaran mereka itu cuma satu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu bahwasanya Allah yang mengatur seluruh kejadian yang terjadi di bumi ini. Jadi mereka itu apabila punya permasalahan, mereka curhatnya tuh ke Allah, bukan ke manusia. Ya, oke, manusia bisa memberikan solusi, tapi solusi itu juga terkadang belum sepenuhnya membawa ketenangan dalam diri kita. Nah, mandiri juga di sini bahwasanya seorang muslim yang tangguh itu harus bisa mencari uang sendiri. Dan jujur saja, orang Islam itu memang harus kaya. Kenapa? Karena dengan kekayaan yang mereka punya, mereka bisa memberikan kelebihan harta yang mereka miliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini ada kaitannya dengan poin ke-10, yaitu seorang muslim yang tangguh itu harus bermanfaat bagi orang lain. Nah, maksud di sini bermanfaat bagi orang lain, kaitannya bukan cuma uang. Seorang muslim yang tangguh dengan ilmu yang ia miliki, ia juga bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa menyebarkan ilmu yang ia miliki sehingga lebih tertanam lagi, lebih tertanam kuat dalam ingatannya. Juga bisa meluangkan fisik atau tenaga mereka dengan membantu seorang ibu yang ingin diangkatkan barangnya setelah belanja dari pasar misalnya, atau apapun itu. Semua itu bisa menjadikan kita sebagai manusia itu bermanfaat bagi orang lain. Intinya kita saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Tentunya ini juga sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah. Nah, mungkin itulah 10 karakteristik yang mencerminkan seorang muslim yang tangguh. Dan jujur saja, apabila ingin dibandingkan dengan diri saya, tentunya saya memiliki banyak kekurangan. Tapi dalam 10 poin yang tadi saya paparkan, tentunya saya sebagai manusia juga selalu berusaha untuk mengamalkan 10 karakteristik ini. Jadi untuk dikatakan capaiannya ini berhasil atau belum berhasil, insya Allah saya akan terus mengusahakan diri saya untuk bisa mengaplikasikan 10 karakteristik ini dengan maksimal dalam kehidupan saya. Dan tentunya itu juga butuh proses. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Syukron, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangannya.